Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ia Maulana dengan NIM 1908106055, kelas Biologi D semester 4. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk pengganti UTS mata kuliah pengantar ilmu lingkungan. Adapun dosen pengampunya yaitu yang pertama Bapak Bambang Eka Nara, MPD, yang kedua Ibu Dr. Ina Rosdiana Lesmanawati, MSI. Di sini saya akan membuat video tentang eksplanasi fenomena yang ada di lingkungan sekitar yang berjudul Fenomena Gunung Sampah yang ada di TPA, tempat pembuangan akhir. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK pada Februari 2019 merilis bahwa saat ini Indonesia menghasilkan sedikitnya 64 juta ton timbunan sampah setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut, sekitar 60% sampah diangkut dan ditimbun ke TPA. Sedangkan 10% sampah didaur ulang, sedangkan 30% lainnya tidak dikelola dan mencemari lingkungan. KLHK juga menyebutkan bahwa sumber sampah yang paling dominan berasal dari sampah rumah tangga, yaitu 48%. 24% sampah berasal dari pasar tradisional dan 9% berasal dari kawasan komersial. Sisanya berasal dari fasilitas publik, sekolah, kantor, jalan, dan sebagainya. Jenis sampah yang paling banyak dihasilkan adalah sampah organik, sisa makanan dan tumbuhan, kemudian plastik dan kertas. Peningkatan sampah plastik meningkat dalam 10 tahun terakhir ini, yang merupakan hasil dari perubahan gaya hidup masyarakat, seperti contohnya kemasan makanan dan minuman ringan, kantong belanja, plastik pembungkus, dan gelas plastik dari warung kopi yang sedang hits di kota-kota besar. Dari total timbunan sampah tersebut yang didaur ulang diperkirakan baru 10-15% saja. Sedangkan 60-70%-nya ditimbun di TPA dan 15-30% belum terkelola dan terbuang ke lingkungan seperti sungai, danau, pantai, dan laut. Sampah mempunyai dampak yang sangat merugikan manusia dan juga kehidupan makhluk hidup lainnya. Dengan terganggunya makhluk yang lain, tentu memiliki hubungan dengan kehidupan manusia. Ada beberapa dampak negatif akibat sampah jika tidak ditangani secara serius oleh berbagai pihak, yaitu 1. Menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, menyebabkan bau tidak sedap atau bau busuk, dan menyebabkan terganggunya estetik suatu daerah. Sampah perlu ditangani secara serius agar tidak menjadi masalah yang berbahaya dalam kehidupan. Yang alternatif pemecahan masalahnya yaitu: pertama, pendidikan informal, non-formal, dan formal sangat berperan dalam penyadaran anak akan pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup. Yang kedua, peranan pemerintah dalam menyediakan dana untuk menyediakan tempat penampungan sampah, mobil pengangkut, dan petugas yang terkait dengan sampah. Yang ketiga, pemerintah memfasilitasi agar masyarakat perlu diberi pelatihan tentang bagaimana cara mengolah sampah. Dan yang keempat, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembuangan sampah, yang salah satu pasalnya mengatur tentang sanksi atau denda bagi pembuang sampah sembarangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampah perlu ditangani serius karena memiliki dampak negatif dalam kehidupan makhluk hidup, seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebabkan penyakit, menyebabkan jadinya banjir, menyebabkan bau tidak sedap, dan menyebabkan terganggunya estetik suatu daerah. Sampah juga perlu penanganan secara berkelanjutan,
karena sampah selalu ada sepanjang manusia selalu beraktivitas. Maka penanganannya tidak hanya pada waktu tertentu saja, akan tetapi selalu berkelanjutan. Dan masalah sampah dapat tersolusikan jika semua pihak saling bahu-membahu untuk mencarikan solusinya, baik pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat. Cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.